September akan tiba, dan sejarah tengah menunggu untuk ditulis ulang. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya sepak bola nasional, Timnas Indonesia berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan sekadar kemenangan di lapangan. Ini adalah pencapaian yang membuka gerbang baru, menuju mimpi yang selama ini terasa jauh, tampil di panggung Piala Dunia. Perjalanan panjang telah dilalui, kemenangan atas lawan-lawan tangguh, tekanan yang datang dari luar dan dalam negeri, serta harapan jutaan rakyat, kini mengarah pada satu titik. Indonesia resmi masuk dalam 12 besar tim terbaik Asia yang akan bertarung memperebutkan tiket ke Amerika Utara. Dalam drawing AFC, Indonesia ditempatkan di pot 3. Penempatan ini berdasarkan peringkat FIFA terbaru per 20 Juli 2025, di mana Indonesia berada di peringkat ke-134 dunia. Posisi ini membuat Indonesia hampir dipastikan akan menghadapi dua tim kuat dari pot 1 dan pot 2. Nama-nama besar seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Arab Saudi menanti. Di pot 4 pun tidak bisa diremehkan, ada Cina, Uni Emirat Arab, hingga Suriah. Ini adalah fase paling kejam dari semua fase. Di sini, hanya tim yang siap secara mental dan taktik yang bisa bertahan. Di tengah tekanan dan ketegangan menjelang undian grup, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, justru tampil santai dan penuh senyum. Dalam sebuah sesi wawancara, saat ditanya soal kemungkinan satu grup dengan Jepang dan Korea Selatan, Erick hanya tertawa. "Kita siap lawan siapapun," ucapnya tenang. Ini bukan sekadar retorika. Ini adalah cerminan mental baru yang mulai tumbuh dalam tubuh sepak bola Indonesia. Mental tidak takut siapapun. Dalam acara pengundian grup putaran keempat, PSSI mengutus dua nama penting, Indra Syafri, Direktur Teknik PSSI, dan Sumarji, Direktur Badan Tim Nasional. Keberangkatan mereka bukan sekadar formalitas. Mereka membawa amanah besar, memastikan Indonesia mendapatkan undian yang seimbang, sekaligus menunjukkan bahwa kita datang sebagai tim yang diperhitungkan. Banyak spekulasi bermunculan soal siapa yang akan jadi lawan Indonesia. Dari pot 1, kemungkinan bertemu Jepang atau Iran. Dari pot 2, ancaman datang dari Korea Selatan, Irak, hingga Arab Saudi. Dan dari pot 4, Cina bisa jadi kejutan yang membahayakan. Namun publik punya mimpi tersendiri. Indonesia ingin satu grup dengan Arab Saudi dan Cina. Bukan karena mudah, justru sebaliknya. Ini tentang membuktikan diri. Bahwa Indonesia tak takut bertarung di depan raksasa, dan siap mencuri perhatian dunia. Formatnya sederhana, tapi kejam, dua grup berisi 6 tim. Masing-masing tim akan menjalani 10 laga, kandang dan tandang. Dua tim teratas dari setiap grup lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus menjalani babak kelima yang lebih berat. Artinya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap poin, setiap gol, setiap tackle bisa menentukan nasib bangsa. Jadwal sudah ditetapkan. Timnas Indonesia akan memainkan pertandingan pertama mereka pada 5 September 2025 dan berakhir pada 10 Juni 2026. Sepanjang hampir setahun penuh, Garuda akan terbang dari satu negeri ke negeri lain, menghadapi tekanan stadion lawan, dan menyambut ribuan supporter di kandang sendiri. 10 pertandingan, 10 medan perang, 10 babak dari satu kisah sejarah. Namun badai menghampiri.
striker naturalisasi yang jadi andalan, Ula Romeni, mengalami cedera. Belum ada kepastian apakah ia bisa tampil di ronde keempat ini. Tim medis PSSI terus memantau kondisinya, tapi waktu terus berjalan. Dan di saat-saat seperti ini, muncul pertanyaan, apakah Jens Raven siap menggantikan peran Romeni? Pelatih tampaknya belum yakin. Raven memang menjanjikan, tapi putaran keempat bukan tempat belajar. Ini adalah tempat bertarung. Di balik urusan teknis, PSSI tengah mempertimbangkan 7 calon sponsor aparel untuk jersey timnas Indonesia. Dari jenama lokal hingga nama global yang sudah mendunia. Minat sponsor meningkat pesat. Indonesia kini bukan hanya tim nasional, tapi identitas yang bernilai di pasar dunia. Garuda kini punya daya tarik. Bukan cuma karena performa, tapi karena semangat baru yang sedang tumbuh. Di saat Indonesia menanjak, negara tetangga Malaysia justru tersandung. Di Piala AFF U23, mereka dipermalukan oleh Filipina U23. Pelatih Malaysia U23 bahkan mengakui, pertahanan timnya memalukan. Ini bukti bahwa kekuatan Asia Tenggara sedang bergeser, dan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk jadi pemimpin baru kawasan. Dari lini sepak bola wanita, ada kabar baik. Timos Keuneman dan Joko Susilo resmi masuk dalam struktur kepelatihan timnas putri. Langkah ini jadi sinyal kuat bahwa Indonesia mulai serius membangun fondasi sepak bola wanita. Langkah kecil, tapi berarti besar. Dari 10 laga yang akan dijalani, ada 2 yang diprediksi akan jadi titik balik. 1 laga kandang melawan tim kuat dari pot 2, dan 1 laga tandang menghadapi tim dari pot 4. Jika Indonesia bisa melewati 2 ujian ini, pintu sejarah bisa terbuka lebih lebar. Inilah waktunya. Waktunya Garuda membuktikan bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan utopia. Bahwa kerja keras, persatuan, dan semangat tidak mengenal kata mustahil. Laga demi laga akan datang. Musuh demi musuh akan berdiri di depan. Tapi satu hal yang pasti, Garuda tak lagi menunduk. Kini, ia bersiap terbang lebih tinggi. Ketika drawing selesai dan nama-nama diumumkan, dunia menyaksikan satu grup yang langsung mencuri perhatian, Grup B. Dalam grup ini, Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak. 2 kekuatan besar dari Timur Tengah. 2 tim dengan sejarah panjang, prestasi mentereng, dan gaya bermain yang berbeda. Tapi yang menarik bukan hanya kekuatannya, melainkan kebetulan unik yang menyertai. Arab Saudi dan Irak adalah 2 negara dengan budaya sepak bola kuat dan memiliki hubungan historis panjang dengan Indonesia, baik di level tim nasional maupun geopolitik kawasan. Apakah ini sekadar kebetulan, atau takdir yang membawa Indonesia kembali untuk menghadapi 2 bayangan lamanya? Arab Saudi, tuan rumah Piala Dunia 2034. Negara yang kini sedang bertransformasi total dalam dunia sepak bola. Mereka membangun stadion megah, memboyong pemain-pemain top dunia ke Liga Pro, dan menggelontorkan dana miliaran dolar untuk menyiapkan tim nasional yang tak hanya ingin lolos, tapi bersinar di Piala Dunia. Namun, meski terkesan menakutkan, statistik justru memberi harapan. Dalam 2 laga terakhir melawan Arab Saudi, timnas Indonesia tidak kalah. Bahkan berhasil memaksakan hasil imbang dan tampil sangat kompetitif. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia tak perlu gentar.
bahwa raksasa pun bisa dilukai. Tidak ada yang perlu ditakuti. Demikian kesimpulan dari dua laga tersebut. Mental pemain Indonesia menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri sejajar, bahkan memberi tekanan pada tim yang lebih besar. Jika Arab Saudi bisa diimbangi, maka Irak adalah momok yang belum bisa ditaklukkan. 8 kali bertemu, 8 kali kalah. Itu adalah rekor pertemuan Indonesia melawan Irak di sepanjang sejarah. Tak satu pun kemenangan pernah diraih Garuda atas singa Mesopotamia. Irak bukan sekadar kuat secara fisik. Mereka memiliki teknik, taktik, dan mental baja yang ditempa dari kompetisi keras di Asia Barat. Di Piala Asia 2023, Irak bahkan tampil mengesankan dan memberi perlawanan ketat kepada tim-tim unggulan. Kini, mereka akan kembali menjadi lawan Indonesia di grup yang sama, tapi sejarah dibuat untuk diubah. Dan kekalahan beruntun bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk bangkit. Dari Arab Saudi, Indonesia bisa belajar bahwa tak ada nama besar yang mutlak menang. Tapi dari Irak, Indonesia harus belajar bahwa kegigihan dan pengalaman internasional adalah modal yang tak bisa dibeli dalam semalam. Pelatih, pemain, dan seluruh jajaran timnas kini harus menyusun strategi dengan cermat. Jangan terpaku pada masa lalu, tapi jangan lupakan pelajaran dari sana. Analisis detail, pressing kolektif, dan kestabilan mental akan jadi kunci dalam laga-laga ini. Karena ini bukan lagi fase uji coba, ini adalah arena hidup mati untuk merebut satu tiket ke Piala Dunia. Di sela persiapan senior, Timnas U23 Indonesia juga sedang menjalani uji kekuatan. Mereka akan menghadapi Filipina pada 18 Juli 2025 di Piala AFF U23. Laga ini akan disiarkan langsung oleh SCTV dan Indosiar. Mungkin ini bukan headline utama hari ini. Tapi dari sinilah kita akan tahu seperti apa masa depan Garuda. Apakah para pemain muda ini bisa menjadi pengganti generasi saat ini? Atau bahkan memperkuat tim senior di Piala Dunia nanti? PSSI tahu, untuk membangun tim nasional kuat, semuanya harus dimulai dari bawah. Dari U16, U19, U23, hingga akhirnya puncaknya, Garuda di panggung dunia. Kini, semuanya telah diatur. Grup B menanti. Arab Saudi siap menyambut. Irak siap menghantam. Dan Indonesia siap menantang. 10 pertandingan akan jadi saksi. 10 medan laga yang akan menentukan apakah kita cukup kuat, cukup berani, dan cukup matang untuk berdiri di antara para raksasa. Ini bukan lagi soal sepak bola semata. Ini tentang harga diri. Tentang mimpi lama yang ingin diwujudkan. Dan tentang tekad satu bangsa untuk sekali saja menyaksikan merah putih berkibar di Piala Dunia. Garuda, saatnya terbang, dan bukan lagi hanya lebih tinggi, tapi lebih jauh dari yang pernah dibayangkan. Piala Dunia 2026. Benua Amerika bersiap jadi tuan rumah. Dan dari kejauhan, dari Nusantara yang jauh di timur, sebuah mimpi sedang tumbuh. Mimpi yang telah lama kita simpan. Mimpi tentang Garuda yang tak lagi terkurung di sangkar Asia Tenggara. Kini, tim nasional Indonesia telah resmi melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih sebelumnya. Tapi perjuangan belum selesai, karena di balik euforia ini, ada tantangan yang menunggu. Grup B,
yang menghadirkan raksasa-raksasa Timur Tengah dan bayangan sejarah kelam yang belum sepenuhnya tuntas. Satu hal yang menimbulkan banyak tanda tanya, mengapa AFC menggunakan ranking FIFA edisi 20 Juni 2024 untuk drawing, padahal ranking lebih baru telah tersedia? Banyak publik bertanya. Sebab, andai menggunakan peringkat terkini, posisi Indonesia seharusnya bisa lebih baik. Namun AFC punya alasan. Mereka butuh waktu untuk finalisasi logistik dan format teknis drawing, yang tak memungkinkan penggunaan data baru secara mepet. Keputusan itu membuat Indonesia tetap berada di pot 3, bersama Korea Utara dan Palestina. Padahal secara progres, Garuda telah menunjukkan peningkatan signifikan dibanding beberapa negara di atasnya. Dalam proses pengundian yang berlangsung resmi dan elegan, Indonesia akhirnya resmi bergabung ke dalam grup B, bersama dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak. Banyak yang menyebut ini sebagai grup neraka. Tapi bagi Indonesia, ini adalah panggung yang sempurna untuk membuktikan bahwa Garuda telah tumbuh dan siap menantang siapapun. Lebih dari itu, banyak yang melihat ini bukan kebetulan. Karena dari semua kemungkinan yang bisa terjadi, bertemunya kembali Indonesia dengan dua tim yang punya catatan sejarah panjang dengan kita, seolah menjadi panggilan takdir. Arab Saudi bukan nama asing di Piala Dunia. Mereka telah mencicipi ajang itu berkali-kali. Dan kini, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, mereka tak ingin hanya hadir, mereka ingin berjaya. Dengan kekuatan finansial tak terbatas, Arab Saudi membangun liga domestik dengan pemain top dunia, fasilitas megah, dan sistem pelatihan modern. Namun, saat bertemu Indonesia dalam dua laga terakhir, mereka tak bisa menang. Dalam dua pertandingan itu, timnas Indonesia bermain penuh percaya diri. Hasil imbang yang diraih menjadi sinyal bahwa raksasa pun bisa dijinakan jika kita percaya dan berani. Irak adalah lawan yang lebih menyakitkan. 8 kali pertemuan, 8 kekalahan. Tak satu pun kemenangan. Ini bukan rekor, ini luka. Namun seperti kata pepatah, luka adalah guru yang paling keras. Dan dari Irak, Indonesia belajar bahwa kekuatan fisik, organisasi pertahanan, dan kepercayaan diri harus dipadukan jika ingin mengubah takdir. Kini, kita akan bertemu mereka lagi. Di grup yang sama, di babak yang lebih penting. Dan ini saatnya untuk bicara, cukup sudah kami diam. Kini, kami datang untuk menantang. U23 tampil luar biasa di laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno, Garuda Muda menggilas Brunei Darussalam 8-0. Jens Raven menjadi bintang utama. Striker naturalisasi keturunan Belanda itu mencetak 6 gol sekaligus, mencatatkan double hat-trick pertama dalam sejarah turnamen. 2 gol lainnya disumbangkan oleh Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Pelatih Gerald van den Burg mengakui timnya tampil dominan di babak pertama, namun sedikit menurun di babak kedua. Raven pun mengakui hal serupa dan berjanji akan menjaga fokus di laga-laga berikutnya. Indonesia akan menghadapi Filipina di laga kedua grup. Kedua tim sama-sama mengantongi 3 poin. Indonesia unggul selisih gol, tetapi Filipina tampil mengejutkan saat menumbangkan Malaysia. Head-to-head berpihak kepada Indonesia, dengan kemenangan meyakinkan di 2 pertemuan sebelumnya. Namun kini, Filipina tampil jauh lebih matang dan taktis. Pelatih Van den Burg mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak terbuai euforia. Lawan yang mereka hadapi kali ini jauh lebih sulit,
dengan kekuatan fisik dan disiplin taktik yang sangat baik. Jens Raven mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak 6 gol dalam satu pertandingan AFF U23. Gol-golnya tercipta dari kombinasi build-up rapi dan penyelesaian akhir yang luar biasa. Salah satu momen menarik lainnya terjadi saat Raven melakukan selebrasi tarian pacu jalur yang tengah viral. Ternyata, selebrasi tersebut adalah bentuk janji kepada seorang teman. "Saya sudah janji untuk melakukan tarian itu jika mencetak gol," ungkap Raven sambil tertawa di konferensi pers. Pelatih Vandenburg ikut bercanda, "Kalau begitu, kamu tidak akan saya mainkan lagi." Terkait kondisi fisiknya, Raven menepis kekhawatiran soal cedera. Ia menyebut hanya mengalami kram biasa karena jatah pergantian pemain telah habis. Ia tetap bertahan di lapangan karena ingin membantu tim hingga laga usai.